kita lanjut kepada Pak Amri Aziz sebagai Ketua dari Forum Alumni Mahasiswa Minang yang bertebaran di seluruh wilayah Nusantara. Kami persilakan Pak Amri Aziz. Terima kasih Pak Fasli. Bismillahirrahmanirrahim. Burang balam, burang barabah, barabah mandi di atas batu. Sambuilah salam jo sambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak dua pantun sair yang lapun malapun dari Indogiri, naik juaro dari Batipuah. Walaupun ambo tagak berdiri, lebih daripada duduk basimpuah. Nak tiga pantun sair yang padang panjang di likuang bukit, bukit di likuang kayuaro, kasih sayang kami Minangkabau bukan sedikit, sebanyak rambut di kapalo. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi asmain. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu narasumber dari yang paling senior sampai yang paling junior dan para peserta hari ini, untuk tidak memperpanjang waktu, ambo tidak menyebutkan nama satu persatu karena untuk menghemat waktu. Jika ada 15 narasumber 10 menit saja, tadi Pak Fasli bilang dibutuhkan waktu 2,5 jam. Sebagai pelaksana acara ini, kami Forum Alumni Mahasiswa Minang dan Minang Diaspora Network bersama dengan Pak Fasli Jalal Universitas CRC mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan ini kok gadang tidak bersabuik gala, kok ketik tidak bersabuik namo. Mudah-mudahan ini jadi ibadah. Bapak, Ibu, dan audiens yang terhormat, Forum Alumni Mahasiswa Minangkabau ini disingkat dengan FAM. Didirikan tahun 1997 dan dikukuhkan dalam acara resmi di Nirwana Room Hotel Indonesia Jakarta. Dengan ketua umum pertamanya adalah Uda Lukman Didong sampai hari tahun 2012, dan ketua umum kedua adalah sahabat ambo Zulkarnain Jabar, mudah-mudahan dia hadir hari ini, sampai dengan 2015. Pada MUBES 2015 di Jakarta, ambo terpilih sebagai formatur menjadi ketua umum ketiga periode 2015-2020 yang dibantu oleh 4 adik-adik media formatur Edi Moras, M. Nazir Etek, Samsir Alam, dan Hasan Basri. Sekjen dijabat oleh Edi Moras. Forum Alumni Minang didirikan oleh alumni KMSB, Keluarga Mahasiswa Sumatera Barat, atau alumni Keluarga Mahasiswa Minangkabau Jakarta Raya, dan sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Sekelumit tentang KMSB. KMSB itu adalah Keluarga Mahasiswa Minangkabau, Sumatera Barat, didirikan tahun 1963 di Jakarta. Karena terputusnya hubungan Jakarta dengan Sumatera Barat karena konflik antara pusat dan daerah. Sampai dengan tahun 74, KMSB berkembang paralel dengan HMI sebagai organisasi ekstra universiter, di mana alumni mahasiswa Minang bisa menjadi ketua, ketua korkom, ketua komisariat, ketua rayon di Jakarta. Dalam organisasi intra-universiter, KMM menjadi ketua Dewan Mahasiswa, ketua Senat Mahasiswa, dan rayon-rayon di Jakarta. Oleh karena itu, Bapak Ibu, MUBES KMSB tahun 74 akan dilaksanakan steering committee dan organizing committee mengada audiensi dengan Buya Hamka. Beliau mengusulkan agar kata-kata Sumatera Barat diganti dengan Minangkabau. Kemudian kami menghadap selanjutnya kepada Bung Hatta. Beliau menyetujui perubahan nama ini dan Pak Hatta menyarankan supaya MUBES ini dilaksanakan segera, penggantian Sumatera Barat Minangkabau. Pak Hatta menulis di kartu nama beliau untuk Bapak Hasim Ning, kalimat yang ingat saya adalah, Ning, mohon dibawa anak-anak. MUBES dilaksanakan di Villa Megamendung milik Bapak Hasim Ning. Keputusan strategis waktu itu adalah merubah Keluarga Mahasiswa Sumatera Barat menjadi Forum Keluarga Mahasiswa Minang Jakarta Raya, KM Jaya. Sampai dengan tahun 2000, jumlah komisariat 60, Pak Fasli. Tapi sampai dengan 2017 hanya tinggal 12. Bahkan pernah cuma 9 komisariat. Yeah. Sedikit lagi, akibat peristiwa Malari 1974, atas perintah Presiden Soeharto kepada Menteri PDK Daud Yusuf, membubarkan Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa. Diganti dengan NKK, Normalisasi Kehidupan Kampus, dengan organisasi yang namanya BKK, di mana rektor, dekan, dan direktur akademi-akademi sangat berkuasa. Kami mahasiswa tidak berkutik. Lebih dari 80% anggota KMM Jaya menjadi anggota HMI di Jakarta dan mengikuti training-training yang dilaksanakan oleh HMI, basic training, intermediate training, advanced training, kemudian perkaderan nasional. Alhamdulillah Ambo ikut semuanya itu. Bapak Ibu, tahun 74, Konferensi HMI Cabang Jakarta
saya terpilih jadi wakil ketua umum. Oleh karena itu pada saat itu banyak mahasiswa Minang yang kita kirim ke training-training HMI. Bapak, Ibu, dan para peserta yang terhormat, awal reformasi sampai dengan pembangunan Hotel Baleirung di Jalan Matraman 19, KMM dan KMSB berkantor dan beraktivitas di Jalan Matraman 19. Selama Matraman 19 dibangun sebagai hotel, KMM Jaya, waktu itu diketuai oleh Adinda Imrozi, menyewa rumah di belakang Matraman 19. Begitu hotel diresmikan, KMM Jaya tidak dapat fasilitas di hotel itu sampai hari ini. Adik-adik mahasiswa bilang, Bang, kami diusir dari Matraman 19. Berkali-kali kami mengirim surat kepada Gubernur Sumatera Barat, tidak pernah dibalas. Audiensi dengan Bapak Irman Gusman, waktu beliau jadi Ketua DPD RI, dan Pak Azwar Anas melakukan telepon dengan Bapak Gamawan Fauzi, agar mahasiswa Minang bisa berkantor di Baleirung. Semuanya hasilnya nol sampai hari ini. Itulah sekelumit nasib dari mahasiswa Minang di Ibu Kota Jakarta. Periode 2015-2020, salah satu program kami yang tidak terlaksana adalah mengadakan pelatihan terhadap mahasiswa Minang atau KMM Jaya, karena tidak adanya uang, Pak Basli. Karena untuk melaksanakan training 40 orang saja, 5 hari, dibutuhkan biaya 30-40 juta. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dengan ada, alhamdulillah, beberapa yang lalu ini, Minang Diaspora Network, di bawah pimpinan Adinda Burmalis Ilyas, yang juga anggota Forum Alumni Mahasiswa Minang, mengadakan webinar dengan kesimpulan, mau kemana generasi muda Minang. Baik, singkat cerita Bapak Irmadi, ya. Sedikit lagi Pak Fasdi, kira-kira 1 menit lagi. Singkat cerita Pak Irmadi Irja sudah bikin TOR, dan selanjutnya akan kita bikin silabus. Politisi Minang dulu dan sekarang, masa yang akan datang. Oleh karena itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pelatihan ini dimaksudkan adalah agar mahasiswa Minang, generasi muda Minang, bisa bertanding dan bersaing dengan etnis lain pada tahun 2024 dan tahun 2045. Saya dengan Pak Maskur Caniago senior di KMM sudah berumur 70 tahun. Tahun 2024 nggak tahu kita ada di mana. Singkat cerita Bapak Ibu, menurut catatan saya, kemerdekaan dipersingkat sedikit Pak Amri. Ya, siap. Ya. Jadi kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti, buang saja di pematang. Jika ada tutur kata saya salah, mohon dimaafkan, tidak ada di kenangan. Catatan pinggir raya, Sumatera Barat boleh diabaikan, tapi Minangkabau punya andil dan saham pada negara Republik Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amri Aziz menceritakan secara panjang lebar ya, supaya kita sama tahu dan mudah-mudahan bahu-membahu nanti memfasilitasi anak-anak muda Minang ya, termasuk mahasiswa Minang.